Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Liputan utama: Abdurrahman Waqid, dialog tak ada revolusi sosial. Abdurrahman Waqid dengan santai dan riang menjawab semua hal tentang pertemuannya dengan Panglima ABRI atau Pangap dan Presiden. Tapi ia segera berubah sikap dan mood begitu ditanya tentang pertemuannya dengan mantan Presiden Soeharto Ahad 13 Desember di rumah Bambang Triatmojo. Menurut sebuah sumber yang dikutip Merdeka edisi Senin 13 Desember, minimal pertemuan Gus Dur dengan Soeharto diharapkan bisa mendinginkan suasana yang kini terlanjur memanas. Tak jelas dengan cara bagaimana pendinginan itu terjadi. Menurut sumber D dan R yang mengetahui ekwal pertemuan itu tapi tak bersedia disebutkan namanya, kurang lebih pertemuan di hari Minggu itu memang bagian dari upaya Gus Dur mengadakan dialog nasional. Gus Dur masih menurut sumber itu berniat meyakinkan Soeharto bahwa pengusutan terhadap dia dijamin dilakukan seadil-adilnya dan tak seperti suara di luar yang keras menghujat mantan presiden itu. Tak diperoleh konfirmasi apa jawab Soeharto. Sumber D dan R menduga Gus Dur harus terlebih dahulu menyampaikan apa kata Soeharto kepada Habibie, dan baru kemudian direncanakan sebuah dialog nasional, gagasan yang bukan baru, pernah dicetuskan oleh Amin Rais dan belakangan sebelum Gus Dur mengeluarkannya. Gubernur Lemhanas Agung Gumelar menyatakan pentingnya hal ini. Berikut petikan wawancara wartawan D dan R, Ondi Asaputra dan Imelda Baktiar dengan Gus Dur di rumahnya di Ciganjur setelah Gus Dur menerima utusan dari Kedubes Jepang Senin 14 Desember pekan ini. Apa maksud pertemuan Gus Dur dengan Presiden Habibie Sabtu kemarin? Yang utama cuma satu, yaitu menyatakan kebolehan kami bekerja sama dengan Pak Habibie. Jadi saya katakan yang terpenting untuk diketahui Pak Habibie itu ada dua. Pertama, masyarakat sudah siap apa yang dikatakan oleh Pak Habibie akan dikerjakan, asalkan benar. Untuk itu diperlukan adanya advisors, penasihat-penasihat yang sanggup membuat Pak Habibie melihat masalah-masalah itu dengan lebih baik. Yang kedua, secara pribadi saya mempunyai rasa hormat kepada Pak Habibie, walaupun saya mengkritik diantaranya bahwa dia tak memiliki sense of politics yang benar dan baik. Kritik itu tak ditanggapi buruk. Orang kan memang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan Pak Habibie saya lihat banyak dan kekurangannya cuma itu. Karena itu saya sarankan dia harus mencari advisors yang baik. Tanggapan dia sangat menyenangkan dan positif sekali. Memang saya banyak kekurangan. Maklumlah, saya baru masuk di pemerintahan ini dalam beberapa bulan. Jadi baru beberapa bulan itu juga saya belajar politik. Begitu kata Pak Habibie. Saya bilang, ya makanya perlu ada orang yang belajarin lah.
Lalu Anda ditawari menjadi penasihat presiden? Ya, dia meminta pendapat-pendapat biasa saja. Saya free sekarang dengan dia. Dia ajak istrinya, kami saling berkenalan. Kalau Anda lihat di televisi, saya dipeluk beberapa kali. Jadi kapan saja saya mau, saya bisa kirim orang atas nama saya, atau saya bisa ke sana sendiri, tak ada masalah. Hal lain dalam pertemuan itu, dia cerita bahwa kalau Timor Timur mau berdiri sendiri akan lebih susah. Soal dwifungsi ABRI dibicarakan tidak? Tidak. Kalau pemilu, ya dia bilang kita harus memiliki pemilu yang jujur, yang baik, terbuka dan adil, serta pada waktunya. Waktu itulah saya mengajukan usul bahwa tanggal 29 Agustus 1999 sebagai tanggal pelantikan MPR, kemudian tanggal 14 Oktober sebagai tanggal pembentukan Badan Pekerja. Jadi dalam waktu setengah bulan jungkir balik mereka harus menyelesaikan GBHN dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebetulnya tidak apa-apa, wong mereka memang dibayar untuk itu kok. Apakah soal kerusuhan berbau sara dibicarakan juga? Ya, Pak Habibie sendiri sebenarnya setuju dengan prinsip kebebasan. Satu dasar negara ini adalah kebebasan memeluk agama. Jadi dia menyatakan setiap warga negara bebas dan negara harus pandai melindungi mereka. Soal pembentukan rakyat terlatih, tidak, dia tidak berbicara soal itu. Adakah kira-kira pertemuan lanjutannya? Seperti yang dikatakan Mbak Megawati, nantinya kelompok Ciganjur yaitu saya, Mbak Mega, Amin Rais, dan Sri Sultan akan bertemu dengan Pak Habibie. Ini bagus kan? Tujuannya untuk menajamkan lagi pertemuan saya dengan Pak Habibie. Jadi kemarin soal 8 butir deklarasi Ciganjur Anda katakan tidak. Kemarin kan enggak cukup waktu, cuma 2 jam. Lagi pula kan saya juga tidak kepikiran 8 butir deklarasi itu. Saya juga tak ingat itu apa saja. Kelompok Ciganjur akan jadi penampung aspirasi masyarakat yang di luar sistem. Bukan tepat begitu. Pak Habibie membuka pintu untuk masyarakat termasuk kami dan tanggapannya positif sekali. Setelah Anda bertemu Pangap lalu presiden siapa lagi? Tidak ada rencana ketemu siapapun. Soalnya itu kan begini, kata orang Pak Habibie ingin bertemu saya, lalu Pak Wiranto juga. Saya bilang ya nggak bisa dong di Mabes ABRI atau di tempat dia ingin di Ciganjur. Saya bilang nggak bisa di Ciganjur, nanti ketahuan wartawan. Akhirnya kami setuju pertemuan di RSAL, dia yang memilih. Tapi kata orang Anda berencana melakukan safari politik, membawakan aspirasi ke beberapa tokoh yang lain. Oh iya, tentu saja itu sangat jelas. Jadi bukan semata membawakan deklarasi Ciganjur saja. Saya malah tidak membawakan hal itu. Saya mencoba mengerti mereka, bicara dalam kondisi mereka, dan melihat apa yang diperlukan bangsa ini. Itu saja. Tujuan akhir saya simpel sekali. Negara ini sedang berjalan dan dengan sendirinya akan menuju kepada revolusi sosial. Menghindari hal itu perlu dialog, perlu rekonsiliasi. Artinya kalau dialog ini tidak ada,
akan terjadi revolusi sosial. Orang lain boleh bilang pendapat saya ini terlalu didramatisasi segala macam, tapi memang itulah kenyataannya. Sekarang ini bayangkan bagaimana kita tidak ngeri. Setiap kita berhenti di traffic light, orang sudah berani ketok-ketok kaca minta duit. Sebentar lagi rumah-rumah akan diserang kalau kita tidak hati-hati. Apakah Pangap dan Presiden menyadari hal itu? Tidak, dia tidak bilang. Tapi saya pikir semua juga merasakan urgensinya. Kita ketemunya dari sudut itu. Kita sebagai bangsa harus belajar hidup bersama. D dan R 19 Desember 1998, halaman 16 dan 17.